Sobat SMSI, kembali lagi dengan saya Adi Gunawan. Kali ini kita masih bersama dalam program Kongko bareng SMSI. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, APGI, yang kita nantinya akan membahas tentang kegiatan seputar di alam bebas. Boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Mitra Wibowo, saya dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya di sini kebetulan diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dari APGI Lampung. Sebelum kita bicara tentang kegiatan di alam bebas nih, Bang Mitra ya. Saya mau tanya, gimana sih perkembangan APGI atau mungkin dari sejarah berdirinya masuk Lampung atau gimana? Ini kan saya kulik informasi kalau APGI itu memang Asosiasi Indonesia ya, nasional. Nasional. Gimana ceritanya bisa nyampe ke Lampung dan gimana aktivitasnya di Lampung selama ini? Kalau misalkan APGI bisa sampai ke Lampung itu karena dibawa dari salah satu senior di pecinta alaman ya. Itu bisa kalau misalkan kenal biasanya disebut Bang Bey. Yang dia memang kebetulan sebagai perintis di APGI Lampung sekaligus pembuka. Yang dimana dia juga salah satu orang yang mengembangkan potensi kepemanduan di wisata Lampung, khususnya di asosiasi APGI inilah. Jadi kalau misalkan dari awal mula tuh dari Bang Bey ngerintis sampai sekarang udah ada sekitar 20-an anggota asosiasi pemandu gunung di Lampung. Sekarang ini sekitar 20-an. Itu dari tahun berapa? Itu kalau misalkan dihitung mungkin ada sekitar dari tahun 2020 ya. 2020-an. 2020. 4 tahunan ya. 4 tahunan. Kalau untuk kegiatan spesifik APGI sendiri itu ngapain sih, Bang? Kalau misalkan kegiatan APGI, ya kita kan karena judulnya pemandu gunung ya. Karena pemandu gunung ya nggak jauh, berarti naik gunung itulah. Naik gunung, turun gunung. Jadi nggak udara tanah. Kita nggak sampai terbang gitu. Kita ya karena pemandu gunung ya berarti kita kegiatannya kebanyakan di gunung gitu kan. Ya karena asosiasi ini bergerak di profesi kepemanduan, ya berarti kegiatan kita kebanyakan berbicara di kepemanduan gunung. Ya walaupun ada kegiatan-kegiatan yang lain tuh seperti kegiatan-kegiatan kayak sharing session, talkshow ataupun ngopi bareng yang dimana di situ biasanya diisi tuh dengan materi-materi tentang kepemanduan, tentang teknikal pendaki ya itu. Kadang juga kalau misalkan acara yang besarnya itu kayak sertifikasi ya. Sertifikasi untuk para pemandunya. Pemandu untuk dinobatkan ataupun dikategorikan sebagai profesional, profesional sebagai pemandu gitu. Jadi saya luruskan ini bahwa APGI itu wadahnya bagi para pemandu gunung gitu ya. Untuk kegiatan sendiri berarti anggota-anggotanya konsentrasinya untuk memandu gunung aja. Kita cuma sebagai wadah atau gimana? Ya kalau misalkan itu ya nggak semua sih orang yang ikut APGI itu pekerjaannya cuma pemandu gunung. Ada juga dia sebagai teknisi, ada juga yang sebagai dia punya pekerjaan sampingan intinya, bukan hanya sebagai pemandu. Tapi ada juga yang memang terkonsentrasi, beberapa orang yang memang konsentrasinya mencari mahesanya, kebutuhan hidupnya ya di pemanduan, ada juga yang seperti itu. Berarti secara khusus APGI keanggotaannya harus menjadi seorang pemandu dulu, gitu ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Sejauh ini Bang Mitra, kita kan mau bicara tentang kegiatan di alam bebas. Seperti kita ketahui kan kegiatan di alam bebas itu penuh dengan resiko. Nah, benar. Bicara tentang resiko, artinya kita kan harus menyiapkan diri, bisa dibilang safety lah, untuk kegiatan mendaki gunung ini. Gimana sih menurut APGI untuk manajemen pendakian yang supaya tetap aman, pendakiannya nyaman, dan pulang dengan selamat kayak gitu? Wah ini penting nih berarti ya. Penting memang. Banyak orang juga yang bertanya demikian ke saya gitu. Gimana sih cara melakukan pendakian yang safety? Memang pertama yang perlu diluruskan adalah kita perlu memahami bahwa kegiatan outdoor activity ataupun kegiatan alam bebas itu adalah salah satu kegiatan ekstrim ya. Apalagi berbicara kegiatan yang itu naik gunung ya, yang kegiatannya itu memang di atas gunung. Berbicara
pendakian itu salah satu olahraga yang perlu kita ketahui adalah olahraga ekstrim yang itu masuk kepada olahraga minat khusus. Berarti apa maksudnya adalah olahraga yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karena memang butuh banyak persiapan. Karena rentannya persiapan itu sampai kepada resikonya tertinggi itu mengancam nyawa. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mempelajari ilmu-ilmunya tuh Kak. Ya apa tuh ilmu-ilmunya? Kita bisa belajar tentang ilmu, tentang orientasi medan, contohnya orientasi cuaca itu yang udah tingkatan expert ya. Yang paling awal kayak misalnya mengenal logistik perjalanan lah. Logistik apa yang perlu kita persiapkan selama perjalanan. Karena kan beda-beda tuh. Untuk perjalanan 3 hari sama perjalanan 2 hari kan beda. Gitu kan. Terus berbicara perlengkapan, gear ya. Itu perlu diperhatikan tuh karena gunung yang di ketinggian 2000 dan 3000 pasti beda gearnya ataupun perlengkapan gunungnya. Terus apalagi berbicara tentang estimasi waktu ya ataupun penguasaan medan, penguasaan rute. Nah, itu penting. Berbicara ngomongin navigasi. Terus berbicara survivalnya, ilmu survivalnya itu penting. Itu sih untuk berbicara ilmu-ilmu yang dasar-dasar yang perlu kita kuasai. Artinya memang kalau mau mendaki gunung ternyata memang nggak boleh ngasal ya? Nggak boleh. Karena ya tadi ya, salah satu olahraga minat khusus. Tadi kata saya. Saya kira kan mungkin naik gunung itu ya udah kita camping, kita bawa daging, bakar udah. Nah itu tuh sebenarnya. Gitaran. Sebenarnya walaupun kita itu berada di ketinggian 500 mdpl ya, itu ya sebenarnya udah masuk kategori kegiatan alam bebas gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di lingkungan itu kan. Mungkin bisa tiba-tiba badai, mungkin walaupun itu bukit 500 gitu ya, atau misalkan 1000. Ya kita nggak tahu resiko apa yang akan terjadi karena alam itu kan susah ditebak. Oke, kita masuk ke resikonya Kak Mitra ya. Apa sih memang yang sering terjadi ketika di gunung misalkan itu? Yang paling sering? Biasanya tuh bisa kita bagi jadi 2 faktor Kak. 2 faktor itu ada faktor internal dan faktor eksternal nih. Kalau misalnya kita bahas nih untuk di faktor internal ya, itu biasanya berbicara psikologis ataupun ketidaksiapannya pelaku kegiatan ataupun penggiat alam yang itu menyebabkan gangguan-gangguan ataupun resiko-resiko kayak misalkan cedera, bisa juga terkena penyakit ya dan lain sebagainya. Kalau misalkan resiko eksternal itu biasanya itu pengaruh dari lingkungan, itu alam, hewan, kecelakaan jatuh gitu ya itu bisa salah satu ya? Itu masuk berbicara. Jadi kalau internal itu kayak kesurupan enggak ya? Itu salah satu. Kesurupan juga kan? Itu salah satu itu sebenarnya kan. Kesurupan, kelaparan gitu kan. Itu berapa kali kesurupan? Kalau saya belum pernah sih. Jangan sampai lah. Tapi nggak akan sih kayak rasa. Oke, kita lanjut lagi. Ini kembali lagi ke ABGI karena ABGI ini asosiasi pemandu gunung ya, teman-teman ya. Nah, di sosial media itu kan Kak Mitra ya. Itu banyak flyer-flyer yang dibagikan oleh akun-akun Instagram. Semacam mungkin lebih ke komunitas ya. Atau ke apa gitu, mungkin pribadi juga bisa. Ya, bisa. Dia buka open trip, mendakin gunung A gitu. Mendakin gunung B dengan rate yang menurut saya ya cukup murah gitu. Ini bukan saya menyalahkan yang membuka open trip ya. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Bahwa tadi yang kata saya kegiatan alam bebas itu punya banyak risiko, jadi perlu banyak kesiapan dari kita ya. Dan untuk berbicara open trip tadi yang diangkat sama Kak Adi, gimana untuk berbicara penyikapannya dari ABGI? Kalau misalkan dari ABGI untuk berbicara yang open trip itu ya nggak banyak berkomentar. Kita perlu tahu bahwa kita membawa tamu yang dimana tamu kita itu adalah ya manusia yang mempunyai nyawa. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nyawa itu dari dia berangkat hingga dia pulang. Jadi harapannya dengan taunya sebuah bentuk tanggung jawab yang besar itu, ya kita punya suatu kesiapan dan kemampuan lah untuk menjaga tanggung jawab itu. Itu aja sih. Jadi ya teman-teman open trip lebih bagus dan lebih baik lagi kalau semisalkan teman-teman itu mempelajari juga tuh ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu tentang kepemanduan. Itu bisa sharing sih sebenarnya, bisa sharing dengan asosiasi ABGI ya. Bisa juga kalau misalkan punya teman-teman yang memang teman ABGI temannya ada yang punya kenalan orang-orang ABGI, itu bisa tuh kenalan tuh sama dia, terus sharing berbicara gimana sih menjadi seorang pemandu yang
sesuai dengan standar ya, sesuai dengan SOP dalam melakukan kegiatan kepemanduan. Nah, harapannya bisa begitu sih. Oke Kak Mitra, terkait kepemanduan lagi nih, masih tetap kepemanduan. Gimana sih prakteknya mungkin di balik layar? Karena kan misalnya kalau misalkan saya ikut trip atau mungkin dengan teman-teman APKI minta tolong, ayo temenin saya ke Gunung A gitu. Nah gimana sih sebenarnya proses stepnya? Karena kan kalau saya ngikutin kegiatan kayak gitu tuh biasanya ya udah ketemu di sini, toto udah jalan gitu, toto aja kayak sapi aja udah, gitu. Toto udah sampai di atas gunung. Nah sebenarnya apa sih yang disiapkan dengan teman-teman pemandu ini di balik layarnya itu? Itu kalau misalkan di pelatihan kayak sebenarnya kan cukup rumit itu sebenarnya. Kita tuh kayak belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan kolega. Kita berkomunikasi dengan klien, itu diajari tuh bagaimana cara membuka salam dan membuka obrolan dengan klien, itu kita diajarkan bagaimana menggunakan bahasanya kan. Bahkan kita harus menyesuaikan klien ini berasal dari suku apa kan, itu kan sampai kita tuh mempelajari hal detail yang seperti itu karena kita kan tuntutannya adalah profesionalitas. Kalau misalnya berbicara perjalanan tadi, gimana sih banyak yang perlu dipersiapkan? Apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman APGI ataupun teman-teman pemandu ini? Banyak Kak. Kita pertama itu yang paling awal adalah bekerja sama dengan kolega ataupun bekerja sama dengan orang-orang di tempat wisata ataupun Podarwis ya yang ingin kita datangi wisatanya. Terus kita menyiapkan dokumen perjalanan. Itu dokumen perjalanan tuh kayak misalkan surat berupa bentuk surat jalan, ya kan? Kalau misalkan perjalanan jauh yang itu menempuh keluar kota, kabupaten kota, itu ya ngomongin STNK itu kadang perlu kita ingetin ya, walaupun sebenarnya pasti orang bawa. Kita STNK, surat kendaraan itu pasti harus kita arahkan bawa kalau misalkan tamu memang pengen bawa kendaraan sendiri. Terus surat dokumentasi kan seperti apa, kayak bentuk persiapan SIMAKSI, surat sehat dan lain surat izin masuk kawasan konservasi. Itu. Terus selain dokumen perjalanan, kita juga berbicara tentang orientasi medan dan cuaca, kita baca tuh, bahkan ya kadang kita bukan gimana ya cara ngejelasin ya. Ya melihat perakiraan cuaca lah. Ya walaupun sebenarnya kayak upin-ipin kadang walaupun kadang ya meleset ya. Tapi itu salah satu bentuk langkah preventif lah. Kalau misalkan nanti terjadi sesuatu yang memang benar-benar nyata ya sesuai dengan perakiraan. Intinya banyak lah, dari orientasi medan dan cuaca, terus ngomongin berbicara manajemen logistik, manajemen pendakian, ngomongin kita manajemen waktu perjalanan kan. Gimana perjalanan tuh kalau misalkan rencananya kita 2 hari 1 malam, ya berarti 2 hari 1 malam tuh harus sampai lagi kepada titik awal gitu. Intinya gitu sih. Dan kegiatan-kegiatan itu jadi pelatihan di program APKI untuk mengambil sertifikasi. Sertifikasi. Dan kalau sertifikasi itu ada 3 tingkatan dia. Ada yang tingkat muda. Tingkat muda itu hanya 9 unit kompetensi dia. 9 unit kompetensi itu, satu kompetensi itu terdiri dari beberapa poin. Yang itu yang harus dikuasai. Kalau misalkan tingkat muda itu seingat saya ada sekitar belasan unit kompetensi. Jadi yang 11 pengetahuannya harus dikuasai. Kalau yang tingkat ahli itu bisa 20-an kalau nggak salah ya. 20 ilmu pengetahuan yang harus ya dia kuasai di dunia kepemanduan. Bahkan syarat-syaratnya pun ketat ya. Kalau udah tingkatan ahli itu ya minimal udah pernah naik gunung es lah. Tingkat ahli? Naik gunung es? Di Indonesia? Ya gunung es kan nggak perlu di Indonesia. Kalau misalkan tingkat muda tuh minimal pernah mendaki minimal 5 gunung. Yang dimana 5 gunung itu melakukan kegiatan kepemanduan ya. Itu. Jadi melakukan kepemanduan di 5 gunung. Jadi anggota APKI ini mengambil sertifikasinya melalui kegiatan apa? Maksudnya siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya dari pemerintah ya, bekerja sama dengan asosiasi. Yang mengeluarkan sertifikasinya? BNSP. Dari LSP Pramindo. Nah ini masih berhubungan dengan Kak Mitra. Sehubungan dengan kegiatan pelatihan atau pengambilan sertifikasi ini, gimana sejauh ini reaksi pemerintah daerah sendiri di Lampung untuk wisata potensi alam? Cukup bagus responnya, karena banyak begitu kegiatan banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan-pelatihan
yang dimana pelatihan-pelatihan itu yang memang diperuntukkan kepada orang-orang yang mungkin seperti saya jatuhnya. Iya. Orang-orang yang memang jatuhnya sebagai penggiat ya, sebagai pemandu. Bahkan nggak cuma di ABGI, kadang ada yang di HPI, ya, itu Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dan dari asosiasi-asosiasi yang lain juga yang memang turut diundang, turut dilatih untuk peningkatan sumber daya atau peningkatan kualitas. Jadi kalau misalkan disimpulkan ya cukup bagus bentuk dukungan dari pemerintah. Artinya sering ya memang dari pemerintah sendiri menggelar kegiatan-kegiatan kayak gitu ya? Kalau di tahun 2024 nih, itu baru dari Dinas Pariwisata Lampung. Terakhir kemarin. Yaitu mengadakan sertifikasi instruktur, ya, pelatihan training of trainer maksudnya. Yang itu dimana pelatihan itu diperuntukkan untuk menciptakan instruktur-instruktur yang berkompeten. Jadi kalau misalkan ABGI, ya itu sih lebih kepada orientasinya adalah membangun dunia kepemanduan yang standar, percaya, ya, yang mampu membawa tamunya itu nggak cuman sampai kepada tempat tujuan, nggak cuma nyampe datang dari jauh, dari luar kota, dari seberang, dari negara lain, naik gunung nyampe atas, udah tuh turun, nggak cuma itu, tapi menawarkan pengalaman-pengalaman yang lain. Gitu. Jadi nggak cuma nunjukin jalan, tapi ada hospitality yang diberikan. Contoh, ada tamu males. Oke, saya anggap saya males gitu. Misalkan kakak ini males banget gitu kan orangnya. Pengennya di gunung itu nggak bisa kalau tidur itu nggak pakai guling dia, harus pakai guling gitu kan. Kita bawain nggak gulingnya kan? Dibawain. Kita bawain gulingnya. Kalau memang gulingnya kan lebih besar. Hah? Makan tempat nggak sih untuk di tas gitu kan? Kita bawain gulingnya. Misalkan, wah saya nggak mau naik gunung, capek bawa barang. Ya nggak perlu bawa barang nggak? Dan kakak bawa baju aja yang dipakai, ya kan? Bawa tas kecil buat naruh handphone sama dompet, ya kan? Nanti barang-barang pribadi kayak tenda, terus baju salin, alat masak, dan perlengkapan-perlengkapannya nanti biar kami yang bawa. Oke, saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau jalan, saya mau langsung naik ke gunung. Oh bisa, bisa digendong. Bisa ya, bisa teman-teman ya, bisa. Jadi bisa langsung kontak Kak Mitra, digendong sama dia. Jadi emang Abi itu menawarkan berbicara bentuk pelayanan prima yang dimana bagi klien yang itu mempunyai keterbatasan dalam fisik ataupun keterbatasan apapun itu, yaitu dioptimalkan bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu loh. Contoh kayak misalkan dia nggak bisa tuh jalan terlalu cepat karena ada terkendala asma gitu kan. Itu bisa kita tetap bisa kita ini, bukan berarti dia dilarang naik gunung gitu loh. Larangan naik gunung itu kan bukan yang asma dilarang naik gunung. Asma dilarang naik gunung. Nah, kalau menstruasi dilarang naik gunung. Ya, kayak menstruasi dilarang naik gunung. Sebenarnya bukan dilarang naik gunung gitu loh. Tapi berbicara sudah terukur belum berbicara resikonya gitu loh. Ketika resikonya sudah terukur, langkah untuk menangani resiko itu seberapa besar gitu loh. Jika langkahnya itu jauh lebih besar, ya maka kenapa nggak melakukan kegiatan itu? Gitu. Oke, artinya dengan teman-teman ABGI, dengan teman-teman pemandu gunung ini, kita yang menggunakan jasanya bisa lebih safety gitu ya. Karena memang udah dipersiapkan dari segi. Karena sesuai dengan standar. Menggunakan standar, yang dimana standar itu udah kami bentuk. Termasuk sampai ke kesalahan-kesalahan yang terjadi udah ada. Salah satu bentuk penanganan ya. Penanganannya deh. Itu. Oke. Mungkin terakhir nih ya Kak Mitra ya. Gimana harapan ke depan atau target ABGI sendiri di Lampung? Ya, kalau misalkan dari ABGI Lampung nih, saya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, ya mengharapkan kepada seluruh rekan-rekan yang mempunyai kegiatan yang sama, kesukaan dan kecintaan di di dunia pecinta alam ataupun bagi para penggiat alam. Jikalau ingin menekunkan hobi yang itu berbuah kepada finansial, yaitu rekan-rekan bisa masuk ke dalam Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia di DPP Prof Lampung khususnya. Dan untuk teman-teman semua yang ada di Lampung, khususnya para anggota-anggota ABGI, ya kita bisa sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah
teritorial kita masing-masing, ya, di wilayah domisili kita masing-masing. Dan untuk pemerintah provinsi dan kota, kalau saya mengharapkan terus berikanlah dukungan kepada kami, para volunteer ya, apa bahasanya? Ya, volunteer ataupun para ujung-ujung tombak pariwisata ini untuk mengembangkan pariwisata Lampung.